Saya kebetulan mengelola platform buat berinfak secara online. Pertanyaannya lebih mengenai keutamaan berinfak ya. Ustaz, umpamanya kami punya budget 1 juta rupiah gitu, karena uangnya nggak terbatas. Apakah lebih baik kita memberikan 1 juta ini langsung kepada satu orang yang membutuhkan, atau bisa disebar ke berbagai tempat gitu? Lalu apakah baiknya mengutamakan orang-orang yang butuh di dekat kita, atau juga membantu saudara yang jauh di sana, contoh hari ini seperti di Gaza, Palestina gitu. Nah, ingin tanya arahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi saudara-saudara saya yang bergerak di bidang filantropi, tolong diperhatikan niat baik, amal baik, jangan sampai dia malah jadi dosa. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dengan rekening lembaga. 1, saya tidak mengendorse rekening yang pribadi. Walaupun ini untuk kematian, untuk apapun namanya, saya tengok dulu mana rekening. Buat dulu yayasan, baru kita buat. Kenapa? Karena saya tak mau ikut berkolusi dalam dosa. Setelah dipisah mana pribadi, mana lembaga, yayasan, institusi, apa namanya. Yang kedua, pisahkan antara rekening wakaf dengan rekening zakat, kalau dia masuk UPZ atau Ziswap, dengan rekening infak. Kenapa? Karena zakat sudah ada peruntukannya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang tidak masuk, datang orang mau buat posyandu, dimasukkan ke dalam zakat, nggak kena. Kemana asnafnya? Posyandu, nggak masuk. Wakaf tidak boleh hilang. Orang berwakaf kasih 100.000, akadnya wakaf. Wakaf tidak boleh bayar uang listrik. Wakaf tidak boleh untuk gaji operasional. Wakaf nggak boleh beli bensin. Wakaf itu mesti dibelikan ke tanah yang nggak boleh hilang. Untuk bangunan oke. Untuk bangunan, gedung rumah Quran, maka bedakan rekening wakaf, zakat, infak. Sodakoh Pak Ustadz, di mana posisi sodakoh? Nama atap besarnya sodakoh. Nama rumah ini atapnya sodakoh. Di dalam rumah ini ada kamar zakat, ada kamar wakaf, ada kamar infak. Makanya bunyi ayat tentang zakat itu bunyinya sedekah. Innamas shadaqatu. Pahala yang mengalir itu wakaf, tapi bunyi hadisnya sedekah. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah itu sebenarnya wakaf. Nah, jadi tolong bedakan antara wakaf, zakat dan infak. Yang ketiga, alokasinya kemana kita berikan. 1 orang 1 juta atau 10 orang 100.000. Asyadduhum hajah, mana yang paling berhajat, membutuhkan. Maka kalau di kampung itulah perlunya ada penasehat syariah, dewan syariah. Minta Ustaz Ahmad Ridwan sebagai dewan syariah. Jangan mikir sendiri, berijtihad sendiri, sesat sendiri, masuk neraka rame-rame. Mesti ada dewan syariahnya. Ustaz, tolong arahkan kami sebagai muftinya di lembaga ini. Nanti secara syar'i, mungkin adik-adik, kawan-kawan, secara ekonominya paham. Tapi untuk ini, mana yang paling memerlukan. Tapi ada juga yang lebih baik secara maslahat untuk 1 orang. Misalnya ada ibu buruh cuci. Dia cuma bisa nyuci ke rumah-rumah orang. Kalau kita belikan mesin cuci, maslahat untuk dia. Maka belikan mesin cuci beserta alatnya semua berapa? 10 juta. Bagus untuk dia, supaya apa? Supaya bulan depan dia tidak lagi minta. Kita tidak kasih ikan, tapi kita kasih pancingnya. Nah, ini maslahat ini. Penetapan hukum dalam Islam itu 10 dalilnya. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Ini kadang kita kan nggak belajar agama. Kenapa kau putuskan gini? Saya pakai perasaan, Pak Ustaz. Nggak bisa. Agama ini bukan roso-roso. Kalau pakai perasaan, agama ini nggak perlu diturunkan nabi-nabi. Rasa tak bertepi, like and dislike.
Kalau pas lagi suka, semua kita kasih. Pas lagi benci, semua kita tarik lagi. Berapa banyak aspal dicari, tarik lagi. Nah, jadi kembalinya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kepada sunnah, lihat kepada hadis Nabi. Nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, al-ulama warathatul anbiya, bertanya kepada ulama yang sudah berkecimpung di bidang filantropi, mengelola zakat, wakaf, teruskan urus surat izinnya. Jangan sampai jadi temuan niat baik, buat baik tapi malah tidak baik. Demikian, wallahu a'lam.